Pada tahun 2018, harga saham perusahaan ini cuma Rp570 per lembar. Saat ini harga sahamnya udah jadi Rp2.940 per lembar. Artinya udah naik 5 kali lipat. Jadi kalau lo invest 20 juta 5 tahun lalu di saham ini, hari ini nilainya udah jadi 103 juta rupiah. Nah, di sisi lain, kalau misalnya 20 jutanya dibeliin motor 5 tahun lalu, mungkin per hari ini harga motornya tinggal 10 juta rupiah. Lumayan ya bedanya. Saham apakah ini? Jawabannya adalah saham dari Alfamart. Iya, Alfamart yang tokonya warna merah itu. Nama PT-nya adalah PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Nah, di video ini gue akan coba bahas beberapa alasan kenapa saham ini bisa naik 415% dalam 5 tahun terakhir. Akan ada 3 part dalam video kali ini. Yang pertama, beli Alfamart-nya versus beli saham Alfamart. Yang kedua, kenapa sahamnya bisa naik 415%. Dan yang terakhir, apakah kita harus beli sahamnya? Oke, lanjut. Beli Alfamart versus beli saham Alfamart. Buat yang belum tahu, kita itu bisa beli Alfamart. Maksudnya bukan belanja di Alfamart ya. Itu mah dari dulu juga udah bisa. Tapi maksud gue adalah beli bisnisnya, beli tokonya. Istilahnya adalah bisnis franchise. Tapi untuk bisa beli franchise Alfamart ini, biayanya nggak sedikit. Di webnya si Alfamart ada informasi. Biaya untuk buka Alfamart sendiri itu kurang lebih 500 juta rupiah untuk yang ukuran 100 meter persegi. Itu belum termasuk tanah, bangunan, perizinan, dan lain-lainnya ya. Ini gue kebetulan banget lihat postingan orang di Instagram abis buka Indomaret sendiri di daerah Bogor. Dan modalnya bisa sampai 2,6 miliar kalau ditotalin. Ini Indomaret sih, tapi kurang lebih Alfamart segituan juga. Jadi, bisa nggak kita beli bisnis Alfamart? Jawabannya bisa. Tapi modalnya kurang ramah di kantong ya. Terutama kantong rakyat jelata seperti kita ini. Tapi sebenarnya ada solusi buat kita yang tetap mau punya Alfamart dengan harga yang lebih ramah di kantong. Yaitu dengan cara beli sahamnya. Sama-sama punya Alfamart, tapi dengan cara yang lebih murah dan mudah. Gua coba jelasin dikit ya. Kenapa murah? Karena 100 lembar saham Alfamart itu sekarang harganya cuman Rp294.000. Jadi, lo misalnya punya 300.000 aja nih, udah bisa beli saham Alfamart ini. Dan kenapa mudah? Karena nggak perlu punya lahan, bangunan, ngurus perizinan, dan lain-lainnya ya. Lo bisa beli sahamnya online lewat aplikasi di HP. Gampang banget, asli. Nah, dengan kita beli sahamnya, kita artinya beli sebagian dari bisnisnya Alfamart secara keseluruhan. Dengan kita punya sahamnya, kita berhak untuk 1. Dapat keuntungan dari bisnisnya. 2. Datang ke rapat umum pemegang sahamnya. 3. Dapat keuntungan dari kenaikan harga sahamnya. Makanya tadi gue bilang di awal, kalau lo invest 20 juta di saham Alfamart 5 tahun lalu, per hari ini udah jadi 103 juta rupiah. Jadi kalau sahamnya lo jual, maka akan dapat keuntungan sekitar 83 juta rupiah. Lumayan banget kan? Itu di luar dari dividennya ya. Oke? Ngerti ya? Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kenapa sahamnya bisa naik 415% dalam 5 tahun terakhir? Setelah gue analisa, menurut gue alasannya karena 1. Jumlah tokonya makin banyak. 2. Laba bersihnya makin besar. Dan yang ketiga, margin keuntungannya makin tebal. Sebelum gue jelasin ketiga poin tersebut, teman-teman harus tahu Alfamart perusahaannya ngapain ya. Alfamart itu ibarat toserba alias toko serba ada. Dia segmen usahanya ada 2, jualan makanan dan bukan makanan. Makanan udah jelas ya, bisa ditelan. Kalau bukan makanan, harusnya sih nggak bisa ditelan. Nah, Alfamart dapat stok barang itu dari pabrik-pabrik.
lalu dia jajakan di tokonya. Kalau ada yang beli, ya Alfamart dapat untung. Contoh, Kitela. Di Alfamart, misalnya dijual 10.000 per bungkus. Ternyata dari pabriknya Kitela, si Alfamart dapat harga cuma 8.000 per bungkus. Berarti Alfamart ngambil untung 2.000 per bungkus dong. Ya nggak? Tapi jangan lupa, ada biaya lain-lainnya yang kita sebut sebagai beban usaha. Ada gaji karyawan lah, listrik, transportasi, sewa tempat, promosi, dan lain-lain. Sehingga dari Rp2.000 keuntungan itu, si Alfamart cuma bisa dapat untung bersih Rp200 per bungkus Kitela. Alias net profit marginnya adalah 2%. Mungkin ada yang mikir, wah, kecil banget ya, untungnya cuma 2% dari tiap barang yang terjual. Eits, nanti dulu. Ternyata emang bisnis toserba kayak Alfamart gini, margin keuntungan bersihnya memang tipis. Bisa nggak dia jual Kitela harganya 11.000 per bungkus? Bisa-bisa aja. Tapi kalau Indomaret jualnya 10.200, ya orang-orang belinya di Indomaret dong. Ngapain di Alfa? Gitu kan? Jadi makanya di bisnis toserba atau minimarket modern kayak gini, tagline-nya adalah #serba murah, #paling murah, #kami ganti selisihnya 2 kali lipat kalau toko lain lebih murah. Oke? Kira-kira ngerti ya bisnis Alfamart ini modelnya kayak gimana? Sekarang kita cek data jumlah tokonya. Tahun 2018, jumlah gerai Alfamart itu ada 15.385. 5 tahun kemudian, nambah 35% jumlah gerainya. Jadi 20.798. Kira-kira nambah 7,83% tiap tahunnya. Nah, nambah toko, harapan perusahaannya adalah nambah pendapatan dong. Ya nggak? Nambah pendapatan, harapannya nambah juga keuntungan bersihnya. Sekarang kita cek pendapatannya. Ternyata bener nih, pendapatannya juga naik. Dari yang tadinya 66,8 triliun di tahun 2018, di tahun 2022 pendapatannya udah jadi 96,9 triliun. Alias tumbuh 45% dibanding 5 tahun lalu. Wih, tokonya cuma nambah 35%, tapi penjualannya naik 45%. Menarik ya. Pertanyaan lanjutannya adalah, laba bersihnya naik juga nggak? Kalau cuma nambah pendapatan tapi laba bersihnya nggak naik, ya percuma. Ya nggak? Sekarang kita cek laba bersihnya. Ternyata laba bersihnya pun naik juga nih. Dari yang tadinya 650 miliar di tahun 2018, sekarang labanya jadi 2,8 triliun di 2022. Alias laba bersihnya tumbuh sekitar 340%. Ini luar biasa menurut gua. Kenapa luar biasa? Karena satu, tokonya cuma nambah 35% jumlahnya dalam 5 tahun terakhir. Dan yang kedua, pendapatannya cuma nambah 45% dalam jangka waktu yang sama. Tapi si laba bersihnya ini bukan cuma naik 35% atau cuma naik 45%, tapi naiknya 340%. Alias 4,4 kali lipat dalam jangka waktu yang sama. Dari yang cuma dapat untung 650 miliar di tahun 2018, sekarang labanya udah jadi 2,8 triliun setahun. Kok bisa gitu ya? Kok bisa pendapatannya naik nggak seberapa, tapi labanya naik gila-gilaan? Ini semua bisa terjadi karena margin keuntungan bersih dari perusahaan Alfamart ini makin tebal. Lo lihat yang ini coba. Di tahun 2018, margin keuntungan bersih AMRT ini cuma 0,97%. Artinya apa? Artinya, kalau Alfamart ini berhasil dapat penjualan 1 triliun di tahun itu, berarti keuntungan bersihnya yang benar-benar bersih diterima oleh perusahaan Alfamart adalah 0,97% dari 1 triliun tadi. Alias cuma 9,7 miliar rupiah.
5 tahun kemudian, margin keuntungan bersihnya si Alfamart udah jadi 2,95% nih. Artinya gimana? Artinya seandainya pun Alfamart di tahun 2022 kemarin penjualannya nggak naik atau tetap 1 triliun, tapi karena margin bersihnya adalah 2,95%, si Alfamart itu dapat keuntungan bersihnya adalah 29,5 miliar rupiah. Beda jauh kan? Kok bisa margin untungnya jadi tebal, Bang? Nah, menurut gua itulah kehebatan dari manajemen si Alfamart ini. Gua tentu nggak tahu persis strategi apa yang dilakukan oleh mereka ya. Tapi ngelihat bisnis yang margin bersihnya cuma 1% dari pendapatan aja menurut gua ngeri-ngeri sedap. Salah gerak dikit bisa rugi mereka. Tapi si Alfamart ini dari yang marginnya cuma sekitar kurang dari 1%, naik jadi hampir 3%. Tentu ini luar biasa ya. Dengan adanya data seperti ini, sekarang perusahaan ini bisa kita anggap jauh lebih efisien dibandingkan Alfamart 5 tahun yang lalu. Ini kita baru lihat dari jumlah toko, pendapatan, laba bersih, dan margin laba bersihnya aja ya. Belum lagi kita bahas aset perusahaannya yang juga meningkat dari tahun ke tahun. Terus ekuitasnya meningkat juga. Total utang berbunganya yang berkurang, dan lain-lain, dan lain-lain. Kesimpulannya, secara kinerja keuangan perusahaan, Alfamart ini jauh lebih kuat dibandingkan 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita ke bagian ketiga. Udah tahu kinerja perusahaan ini bagus, apakah kita harus beli sahamnya? Nah, jawabannya belum tentu. Bahkan, kalau gue pribadi, sejujurnya nggak mau beli. Sebagai disclaimer, gue nggak punya saham AMRT ini ya. Dan nggak berencana beli saham ini dalam waktu dekat. Jadi, semoga penilaian gue cukup objektif. Kenapa gue nggak tertarik untuk beli perusahaan ini? Karena menurut gue, harganya udah kemahalan di 2.940 per lembar sahamnya. Kenapa kemahalan? Karena biarpun jumlah gerainya udah lebih banyak 35% dibanding 5 tahun lalu, pendapatannya juga meningkat 45%, dan labanya udah meningkat gila-gilaan sebesar 340-an%, tapi harga sahamnya udah meningkat 415%. Seandainya harga sahamnya cuma dalam tanda kutip naik 340%-an doang, itu masih oke lah menurut gua, sesuai sama peningkatan laba bersihnya. Tapi kalau udah naik 415%, sepertinya harga sahamnya naiknya terlalu tinggi ya. Dan saham yang naik terlalu tinggi, tapi kinerjanya nggak naik sebanyak itu, biasanya akan turun lagi. Ini berdasarkan pengalaman gue sendiri ya. Gua baru akan tertarik dengan Alfamart ini seandainya harga sahamnya cuma 1.140 per lembar. Alias cuma naik 100% dibanding tahun 2018. Baru tuh menarik. Kenapa gitu? Karena labanya naik 340%, tapi sahamnya kok cuma naik 100%. Wah, berarti salah harga ini. Minimal naik 340-an% juga dong, sesuai dengan kenaikan laba bersihnya. Ya nggak? Kalau emang harga AMRT saat ini cuma 1.140, berarti gue bisa berekspektasi lama-lama pasar akan sadar dan menghargai Alfamart ke harga wajarnya di Rp2.500 per lembar. Menurut hitung-hitungan kasar gue ya. Karena artinya baru pas tuh. Labanya naik 340%, harga sahamnya juga naik 340%. Itu baru cocok. Hitung-hitungan malesnya sih gitu ya. Kalau teman-teman mau ngitung lebih ruwet lagi, ya bisa-bisa aja. Tapi kalau menurut gua, kasarnya bolehlah ngitung dengan cara begitu. Ternyata, kebetulan banget nih, selagi video ini dibuat, harga saham AMRT turun 7%-an ke harga 2.720 per lembar. Akankah dia ke 2.500 atau ke 1.140 rupiah per lembarnya nanti?
Ya, nggak ada yang tahu ya. Kalau ternyata beneran balik ke 1000-an per lembar, baru kayaknya gue tertarik dengan saham ini. Tapi apakah akan ke situ? Ya mungkin sulit ya, mengingat kinerja Alfamart yang udah gue paparin barusan. Sebagai kesimpulan, dalam hal keuntungan, dua-duanya baik beli saham Alfamart atau beli franchise-nya pasti ada untungnya ya. Kalau saham bisa dapat kenaikan harga sahamnya kayak cerita tadi, dan bisa juga dapat dividennya tiap tahun. Kalau franchise ya dapat keuntungan dari kegiatan operasionalnya di toko. Bedanya kalau beli saham kita nggak berpartisipasi secara langsung untuk ngurusin Alfamart-nya. Kalau franchise ya harus terlibat langsung. Untuk investasi awal akan lebih terjangkau saham ya, karena belinya sesuai dengan harga saham per lembar saat itu. Sedangkan untuk franchise relatif butuh modal yang besar ya. Soal resiko tentu ada di keduanya ya. Saham itu harganya berfluktuasi bergantung dengan kinerja perusahaannya. Sedangkan kalau franchise ya risiko adanya persaingan pasar di sekitarnya. Poin yang benar-benar plus dari saham dibandingkan dengan franchise adalah di bagian nggak ribetnya ya. Menurut gua, nggak butuh perizinan lah, nggak butuh sewa lahan, listrik, air, dan lain-lain. Lu cuma butuh HP doang. Terus install aplikasi dari perusahaan sekuritas. Misalnya Ajaib Sekuritas. Abis lu install, coba daftarin diri pakai kode gua, saham dari nol, biar lu dapat hadiah 1 lot saham gratis dari Ajaib Sekuritas setelah berinvestasi pertama kali. Lu bisa beli saham perusahaan terbuka apapun di Indonesia lewat satu aplikasi itu, termasuk si Alfamart ini. Di aplikasi Ajaib Sekuritas ini ada fitur baru, salah satunya adalah fitur day trading. Lu bisa punya buying power 7 kali lipat kalau lu mengaktifkan fitur ini. Tapi awas, ini hanya untuk trader yang udah paham dan berpengalaman ya. Jadi harus belajar dulu sebelum aktifin fitur ini. Oke? Oh ya, lu jangan khawatir, aplikasi ini aman karena sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Oke, gitu aja. Terakhir gue mau nanya nih, kalau menurut kalian, ada nggak sih perusahaan bagus di Indonesia tapi harga sahamnya nggak kemana-mana? Atau justru turun? Nah, coba share di kolom komentar ya kode sahamnya. Siapa tahu bisa kita bahas bareng-bareng. Buat kalian yang pengen tahu kenapa saham Mayora bisa naik 1.800%, sedangkan saham Unilever turun terus, bisa cek video yang ini. Terus yang pengen tahu investor pemula itu sering salahnya di mana aja, lu bisa cek video yang ini. Sekian aja video kali ini, pesan gue tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.